Halo, jumpa dengan Om Yahya di channel Oh Gitu Doang. Kali ini Om Yahya akan membawakan sebuah aplikasi pembaca PDF. Aplikasi pembaca PDF yang akan Om bahas ini merupakan pendatang baru, namanya adalah SwiftDo PDF. Ya, memang agak susah ini dibaca ya untuk lidah orang Indonesia, SwiftDo. Ya, supaya mudah mengingat mungkin kita bisa pakai karakter Scooby-Doo gitu ya. Swift-Doo, Scooby-Doo. Ingat Scooby-Doo, ingat Swift-Doo. Meskipun ini logonya burung di sini, bukan Scooby-Doo, bukan anjing ya. Ini dia tampilan Swift-Doo PDF. Tampilannya clean ya, enak sekali dilihat. Fitur-fiturnya ditampilkan pada ribbon di bagian atas. Jadi secara user interface mirip-mirip dengan produk Microsoft, seperti Microsoft Office. Yang pertama kita akan lihat mode tampilan yang dia sediakan. Ya, karena kebanyakan aplikasi PDF itu kan digunakan untuk membaca. Mari kita lihat bagian view. Nah, di sini ada tema, ini default, lalu ada dark, kemudian simplicity, eye protection, letter paper. Nah, bisa juga kita pilih warna yang kita suka. Misalnya suka banget sama warna yang agak-agak oranye gitu misalnya ya. Pilih salah satu warna di sini. Nah, seperti itu. Silakan pilih yang paling kita suka, paling nyaman untuk membaca dokumen, khususnya dokumen yang panjang. Kalau Om sih default-nya saja udah cukup bagus ya. Udah cocok dengan tampilan default SwiftDo PDF. Selain tema tampilan tadi, SwiftDo juga memiliki cara untuk menampilkan halaman, yaitu menampilkan satu halaman pada satu waktu tertentu, seperti ini. Kemudian menampilkan dua halaman sekaligus, ya, kiri kanan. Lalu scrolling enable, jadi bisa di-scroll. Kalau menampilkan dokumen PDF itu kan seringkali aplikasi tertentu tidak bisa di-scroll ya. Berhenti tiap halaman berhenti, tiap halaman berhenti. Nah, ini di SwiftDo sudah otomatis scrolling enable-nya aktif ya. Kemudian bisa continuous seperti ini ya. Lalu, nah ini dia uniknya. Kita bisa langsung mengubah orientasinya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Misalnya ini ya, kita klik di sini. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti ini. Nah, nanti perubahannya juga bisa disimpan. Lalu seperti biasa juga ada zoom in, zoom out ya, untuk menampilkan lebih besar atau lebih kecil. Selain di sini, juga tersedia di sini kontrolnya ya, di bagian bar bawah ini. Dengan SwiftDo kita juga bisa menampilkan setiap halaman itu dalam bentuk slideshow. Seolah-olah ini adalah sebuah presentasi PowerPoint ya. Jadi misalnya ini slideshow from beginning. Nah, seperti itu tampilannya. Dia akan bisa menampilkan seolah-olah seperti sebuah presentasi. Kemudian fitur-fitur yang lain, misalnya melakukan split screen terhadap aplikasi ya. Jadi kita bisa menampilkan satu dokumen yang sama pada dua jendela yang berbeda untuk dibandingkan. Nah, seperti ini. Jadi yang satu bisa didiamkan aja dalam satu halaman tertentu, lalu yang satu kita geser-geser supaya kita bisa membandingkan. Oke, lalu full screen ini untuk menyembunyikan ribbon, jadi supaya nampak lebih luas. Tinggal tekan escape untuk menampilkan tampilan ini kembali. Kita juga bisa menampilkan
ruler atau penggaris ya, seolah-olah seperti Microsoft Word itu, karena dengan SwiftDo kita juga bisa melakukan editing. Nah, ngomong-ngomong soal editing, kita bisa melakukan editing seolah-olah SwiftDo ini adalah pengolah kata ya, aplikasi pengolah kata. Jadi kita masuk ke ribbon edit ini, kemudian di sini ada edit all atau teks saja atau gambarnya saja gitu ya. Kemudian insert text, menambahkan teks, replace gitu ya, white out. Ada bagian tertentu yang semacam dihapus begitu ya. Dia menambahkan link, crop. Crop ini dia akan mengubah ukuran kertasnya, di crop gitu ya. Bisa tambahkan background juga. Lalu OCR ini kalau misalnya dokumen PDF yang dibuka merupakan hasil scan, kita bisa klik OCR untuk mengubah hasil scan tadi menjadi teks yang bisa diedit. Nah, ini contoh editing ya, misalnya kita mau menambahkan kata tertentu. Misalnya saja ini view, ini mau menjadi view and read gitu misalnya ya. View and read. Ya. Jadi kursornya diletakkan di sini, kemudian kita ketikkan teks yang kita inginkan. SwiftDo ini juga bisa berlaku sebagai converter. Kita bisa melakukan konversi dari PDF ke banyak format. Misalnya ke Word, ke Excel, ke PowerPoint, ke image ya, ke gambar, atau ke yang lain, EPUB, HTML, CAD, dan yang lain-lain. XPS juga bisa ya. Ini kelebihan dari SwiftDo PDF. Ada image converter ya, dan lain-lain. Ini banyak sekali fiturnya. Dengan SwiftDo kita juga bisa membuat form, misalnya form pendaftaran, pendataan, atau sensus, dan yang lain-lain lagi ya. Kemudian proteksinya bisa kita tambahkan dengan digital signature, ya, tanda tangan digital. Jadi kita bisa memastikan dokumen ini aman karena ada tanda tangan kita, ya. Atau misalnya diberi watermark. Bisa juga kita share melalui email, Dropbox, dan Google Drive. Kita sudah masuk ke era AI. Tentu saja sebuah aplikasi akan tertinggal jika tidak memanfaatkan AI. Nah, ini SwiftDo juga memiliki AI pada ribbon home ya, tab home di ribbon, kemudian klik tombol SwiftDo AI. Nah, di situ kita bisa melakukan chat dengan SwiftDo AI, melakukan analisis terhadap PDF gitu ya. Kita bisa meminta untuk menyimpulkan isi PDF ini, bagian-bagian yang penting di highlight dan lain-lain. Oh ya, omong-omong highlight, kita juga bisa melakukan highlight secara manual di sini ya. Warnanya bisa kita pilih. Kan kuning biasanya itu ya, atau hijau muda gitu. Misalnya kita pilih yang kuning, kemudian di highlight gitu juga bisa. Nah, seperti itu. Dengan SwiftDo kita juga bisa menggabungkan beberapa dokumen PDF menjadi satu, atau menyisipkan satu dokumen ke dalam dokumen PDF yang lain. Nah, kalau kamu tertarik dengan SwiftDo PDF, kamu bisa membuka situs resminya di swiftdo.com. Ya, kemudian kamu bisa mendownload, tersedia versi free yang ya tentu saja terbatas, atau kamu bisa membelinya. Nah, ini ada pricing-nya. Pricing-nya seperti ini untuk penggunaan individual ya, single platform atau cross platform ya. Kalau cross platform itu kita bisa berpindah-pindah antara Windows, macOS, iOS, dan Android ya.
Kalau single platform ya kita hanya beli untuk satu platform aja, misalnya ini hanya untuk Windows saja. Nah, untuk biaya bulanan kita bisa eh, membayar dengan harga $16 per bulan, bisa kita bayarkan 4 bulanan atau bulanan. Kemudian tersedia juga paket 2 tahun atau perpetual. Perpetual itu berlaku untuk selamanya ya. Tapi ya lumayan nih harganya $96,75. Itu ya kurang lebih 1,7 jutaan lah dengan kurs sekarang. Nah, ini dia fitur-fiturnya untuk free download maupun yang pro ya, yang dibeli dengan harga tadi. Kalau free download itu kita akan mendapatkan free trial 7 hari. Kemudian ketika sudah expire free trial-nya, fiturnya yang tersedia hanya ini saja ya. Yang lain-lain kita harus membeli paket yang tadi. Oh gitu doang.